Halo, nama gue Reynaldi Ricardo, umur gue 24 tahun, pekerjaan gue sebagai account eksekutif di perusahaan branding consultant. Tapi gue punya hobi sebagai selingan, misalnya satu minggu kadang modeling, kadang juga MC gitu, tapi agak jarang sih gitu. Karena dulu gue lagi masa-masa kuliah, gue sempat sekolah modeling gitu deh kurang lebihnya. Masa kecil gue sebenarnya kurang gitu bahagia sih kalau menurut gue ya, karena orang tua gue dua-duanya sibuk kerja, terus juga gue kurang lebihnya hidup sama suster gue gitu. Dan gitu di sekolah juga ya verbally gue agak dibully sih sebenarnya gitu. Karena fisik gue gemuk gemuk banget. Jadi lagi SMP itu gue sempat nyentuh angka 100 kilo gitu. Jadi setiap kali ketemu di sekolah temen gue katain gue gendut banget. Dan gitu kan kalau orang gemuk bagian dadanya cenderung lebih gede ya. Jadi kalau lari tuh suka dikatain kayak nama orang tua gue Yuli. Jadi temen gue tuh kayak, ih Yuli jualan BH, Yuli jualan BH gitu. Itu salah satunya kurang lebih ya kayak gitu deh. Gitu sampai akhirnya satu titik tuh gue sempat yang ngaca di depan kaca, gue merasa badan gue jelek banget dan gue sempat stres gitu. Dan mulai paham lah kenapa gue lebih dibully gitu sih kurang lebihnya. Cukup menyedihkan. Perasaannya sedih banget lah, karena kan itu terjadinya pada masa SMP gitu kan, pada masa remaja yang seharusnya kayaknya pergaulan anak remaja happy gitu kan, fun, tapi gue sendiri dibully karena gue gendut gitu, dan gue socially awkward banget gitu. Jadi kalau misalnya gue jalan-jalan sama teman-teman gitu, misalkan keluaran diajak ke mall, gue seneng gitu, tapi begitu gue jalan-jalan gue grogi banget sampai gue keringetan, satu badan gue bisa basah keringet gitu, karena gue kepikiran nih lagi di sekolah gue dikatain gendut segala macam, nih gimana gue kalau di luar gitu, kalau gue dikatain depan umum kan malu juga gitu. Jadi sedih banget lah, dan itu kan gue pendem kan, gak ada satu orang pun yang tahu waktu itu, bahkan gue juga nggak ngomong ke nyokap gue gitu. Kalau nyokap gue nggak ngomong, ke kakak-kakak gue nggak ngomong gitu, jadi semua gue pendem sendiri gitu. Jadi ya dampaknya ngefeknya sampai sekarang sih, jadi insecure sama diri sendiri. Karena di satu titik gue merasa dunia ini terlalu luas gitu. Kalau gue hanya terpuruk di satu keadaan dan lingkungan yang cuman buat gue sedih gitu. Karena gue merasa pada saat itu kalau pasti di luar sana ada aja lingkungan yang mau menerima gue dengan baik gitu. Meskipun gue pun juga harus tetap improve diri gue sendiri, baik dari fisik, dari moral gue, dan juga dari perlakuan gue gitu. Jadi itu yang membuat gue mau berubah sih pada waktu itu. Dan salah satunya juga capek dibully sih, dikatain gendut terus-terusan gitu, yang sebenarnya fisik kan nggak sebegitu penting untuk society ya, tapi sedihnya society ini merasa fisik itu penting gitu. Cukup sedih sih. Sekarang. Itu dimulai pada saat gue mulai sekolah modeling gitu, karena di sekolah modeling itu kan gue sempat bermimpi untuk jadi model gitu, dan di sekolah modeling itu gue ketemu dengan prinsipalnya langsung, namanya Sabrina Irene. Jadi beliaulah yang terus mendorong gue untuk tetap percaya diri gitu, untuk jaga fisik gue, karena yang namanya model kan tetap butuh fisik yang oke. Dan dari situ juga prinsipal gue yang selalu encourage gue untuk udah lu percaya diri aja gitu. Dan gue juga dikenalkan dengan yang namanya public speaking, yang tadinya gue merasa gue nggak bisa sama sekali public speaking, bahkan ngomong depan kamera gini aja gue tuh tadinya nggak bisa. Udah liat kamera tuh pasti udah keringetan, udah grogi duluan gitu. Dan semenjak ketemu sama beliau itulah yang terus-terusan mengencourage gue untuk tetap pede sama diri sendiri, untuk explore diri sendiri lagi lebih dalam kayak gitu sih. Itu titik perubahan gue. Oh iya, dan juga gue dari 100 kilo semenjak olahraga dan mulai pola hidup yang sehat, gue sekarang jadi sekitar 85 kilo gitu. Bahkan gue sempat nyentuh 80 kilo gitu. Dan itu gue start diet itu dari gue SMA, itu berarti kurang lebih sekitar berapa ya, 5-6 tahun lah berarti kurang lebihnya gitu. Depan apa kak? Harapannya jangan ada lagi orang yang kayak gue gitu, karena kan gue kayak tadi gue diceritain, gue gak pernah cerita ke siapa-siapa gitu, dan itu dampaknya sampai sekarang gitu. Apapun yang gue lakukan gue pasti selalu merasa kurang gitu. Gue selalu merasa gak kompeten, gue selalu merasa jelek aja gitu bawaannya, bahkan sampai ke fisik gitu. Sampai sekarang kalaupun gue nge-gym, gue di depan kaca, gue tuh tetap merasa apa gue tetap merasa gendut gitu, fisik gue selalu jelek. Dan itu kan kurang lebihnya ngaruh ke kerjaan kan, karena kan gue udah dewasa gitu loh, gue pasti punya pekerjaan, dan itu ngaruh banget ke kerjaan sampai sekarang gitu.
masih kepikiran aja gitu setiap saat gue nih kayaknya nggak kompeten, gue kayak nggak bisa sukses kayak gitu, dan itu sama sekali gak bagus, gue tahu gitu. Jadi gue harap jangan ada lagi yang kayak gue. Apa, Kak? Pesan-pesannya yang pertama, cari satu aja orang yang bisa kalian percaya untuk teman cerita. Karena kalian nggak akan pernah tahu feedback dari mereka apa. Bisa jadi mereka soulmate kalian. Soulmate dalam artian bukan berarti pacar ya, tapi bisa jadi teman yang bisa membantu kalian kapanpun gitu loh, dan bisa menjadi tempat yang bisa kasih saran gitu supaya kita lebih lega gitu. Dan yang kedua, jangan pernah berusaha untuk fit in sama satu society ya, karena percuma. Sekalinya kalian udah merasa dibuang atau dijahati, ya udah kalian cari lingkungan lain aja gitu. Karena dunia ini terlalu luas, dunia ini sangat luas, pasti ada aja society yang bisa menerima kalian dengan baik gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting itu sebenarnya cintai diri kalian sendiri gitu. Ini memang kedengarannya klise lah, tapi begitu kalian udah mengerti artinya mencintai diri sendiri, kalian pasti akan jauh lebih tenang dalam menjalani kehidupan gitu. Apapun yang kalian lakukan pasti akan berjalan dengan lancar gitu. Bagi teman-teman yang suka dengan konten Planet Omsip, jangan lupa like dan subscribe gitu. Dan juga jangan lupa komen gitu, kasih kritik dan saran kalian di komen gitu. Thank you. Tiga, dua, satu. Mohon dukungannya, Kak. Bagi teman-teman semua yang nonton 3, 2, 1. Gua